Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa bertemu, bersua dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan kepada kita semuanya, diberikan kekuatan untuk bisa terus istiqomah berada di jalan Islam, dan kita berharap nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah karibat kita, junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap teguh, berpegang teguh kepada syariat Islam, risalah beliau yang memang hari ini sangat-sangat berat sekali ya, di tengah sistem kapitalis ya, sekulerisme yang tidak pernah mempertimbangkan halal dan haram ketika mereka berbuat, ketika mereka melaksanakan aktivitas, baik itu mencari harta dan seterusnya. Dan kita berharap pada Allah agar kita tetap berpegang teguh kepada syariat Islam ya, sampai nanti kita dikumpulkan kembali ya. Harapan kita tentu saja berkumpul, bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau berkumpul berarti surganya yang tertinggi, ya kan? Kalau surga itu kan banyak tingkatannya, dan tempat Rasulullah itu adalah tempat yang tertinggi. Maka kalau kita ingin mendapatkan surga dan bareng-bareng dengan Rasulullah, maka kita harus berjuang dengan semangat tertinggi ya, perjuangan pengorbanan tertinggi. Nah itu dia, karena mau bareng-bareng dengan Rasulullah, termasuk di dalam muamalah. Nah ini yang akan kita diskusikan, karena sifatnya memang sharing-sharing dan diskusi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materinya tidak banyak, tapi kita diskusi saja. Oke, kita minggu lalu banyak banget ya, 2 minggu lalu banyak banget yang sudah kita bahas. Minggu lalu sama Ustadz Rozi ya, masih bahas Thoriqul Iman, dan insya Allah nanti kita akan bahas. Sebenarnya kalau dengan guru kita Ustadz Rozi itu bahas pondasi sebenarnya, bahas pondasi. Nah, bahas akidah itu bahas pondasi. Nah, kalau di muamalah ini sebenarnya bahas tentang struktur Pak Ibu, jadi bahas struktur. Nah, jadi kalau kita bahas tentang konsep muamalah ini sebenarnya bahas struktur. Jadi bagaimana strukturnya bisa kuat? Salah satu di antaranya pondasinya harus kuat. Karena kalau udah bicara struktur itu sebenarnya bicara lanjutan setelah membahas pondasi. Nah, sama seperti bangunan masjid ini, dia akan kuat kalau pondasinya kuat. Nah, maka struktur yang ada di atas pondasi juga akan kuat. Tapi begitu juga kalau pondasinya goyang ya, kurang kuat, maka bangunan di atasnya juga kurang kuat. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sharing, kita akan diskusi sebagaimana tadi, mungkin sekitar 30 sampai 40 menit materi ana, dan selanjutnya kita sharing-sharing insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ana masuk ke izin sebagaimana biasa, izin untuk berdiri. Baik, kita akan masuk materi tentang akad muamalah. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kita sudah banyak membahas tentang hukum syariat,
termasuk juga konsep di dalam memahami kodok kodar sebenarnya Anda singgung karena kan diskusi ya. Konsep di mana kita hanya fokus pada wilayah yang bisa kita kuasai. Nah, ini mesti ingat ya. Kita tidak berfokus pada wilayah yang nggak bisa kita kuasai, karena wilayah yang nggak bisa kita kuasai itu nggak diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar. Oke? Wilayah yang nggak bisa kita kuasai atau uncontrollable itu wilayah yang nggak diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar. Tapi segala sesuatu yang kemudian kita punya andil di sana, ya kita punya andil, kita punya pilihan, kita punya opsi di sana, maka kemudian akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Bapak Ibu fokusnya pada lingkaran yang bisa kita kuasai, karena itu yang akan diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar. Nah, sedangkan wilayah nggak bisa kita kuasai itu tidak diminta pertanggungjawaban. Makanya 2 minggu lalu Anda sampaikan kita itu nggak dimarahi sama Allah kalau kita nggak punya rumah, betul kan? Nggak dimarahin, tapi kita dimarahin sama Allah kalau punya rumah dengan cara yang haram, gitu. Kita nggak dimarahin sama Allah kalau kita nggak punya bisnis yang besar. Tapi kemudian kita dimarahi oleh Allah kalau ngambil modal untuk bisnisnya ada ribanya. Nah itu. Kita dimarahin, kita akan dihisap oleh Allah di situ. Maka fokus orang beriman itu adalah fokus pada wilayah yang bisa dia kontrol. Dan pastikan yang pertama sesuai syariat. Dan yang kedua terikat dengan kaedah kausalitas atau kaedah sebab akibat. Nah ini yang kemudian nanti sambil berjalan akan kita sharing diskusi di pertemuan berikutnya insyaallah. Nah Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu Wa Taala ini di awal ini adalah pertemuan ketiga kita sudah membahas banyak hal juga, tapi anak ingin nge-reminder bahwasanya ketika kita ingin membangun sebuah usaha, membangun bisnis, atau kita ingin mengembangkan usaha ya, atau yang ingin dan akan menjadi seorang pengusaha misalnya, itu sebenarnya 4 pilar yang harus dibentuk. Yang pertama yang didiagnosa, dibenerin atau atau bahasanya disesuaikan dengan syariat. Yang pertama itu adalah bentuk perusahaannya, kedua itu adalah akad di dalam ketenaga kerjaannya, pilar yang ketiga adalah permodalannya, apakah sudah sesuai syariah atau melanggar syariah, dan yang keempat itu adalah di dalam transaksi-transaksinya. Berarti ini 4 pilar yang harus kemudian didiagnosa, dicek apakah itu sudah sesuai syariat Allah atau belum. Jadi sesuatu itu dikatakan berkah ketika 4 ini sesuai syariat Islam. Sesuatu itu dikatakan Allah ridho kalau 4 ini sesuai dengan syariat Islam. Sesuatu itu dikatakan bisnisnya sesuai syariah, bukan dari produknya dilihat saja gitu, bukan saja dari produknya. Atau misalkan pakai embel-embel syariah, tidak demikian. Tapi yang perlu dilihat adalah didiagnosa 4 pilar ini. Pertama adalah bentuk perusahaannya, apakah dia perusahaan pribadi atau perusahaannya join bareng teman-temannya. Nah kalau bareng teman-temannya tuh pakai hukum apa? Namanya hukum syirkah. Sudah sesuai hukum syirkah atau belum? Itu didiagnosa di situ. Kemudian ketenaga kerjaannya, dia punya pekerjanya sudah sesuai dengan syariah belum? Akadnya, namanya akad ijaroh, gitu. Kemudian permodalannya, ini sudah sesuai syariah atau belum? Nanti pisau bedahnya pakai hukum-hukum tentang qard dan hukum-hukum tentang riba. Baru masuk ke transaksinya, apakah produknya itu sudah sesuai syariah atau belum, bagaimana mekanisme jual belinya, itu masuk ke pilar keempat, nanti bahas tentang hukum jual beli dan hukum ijaroh dalam Islam. Lanjut Bu? Lanjut Pak? Lanjut nih. Jangan tegang-tegang kali ya Pak Bu ya, kita diskusi aja. Yang berikutnya, ini nanti pembahasannya cukup banyak, tapi dari 4 pilar ini kita akan bedah satu-satu, makanya pertemuannya nggak bisa sekali ya, pertemuannya dilakukan secara sistematis, berkesinambungan insyaallah, mudah-mudahan istiqomah. Oke Bapak Ibu, target materi kita untuk sore ini yang pertama itu adalah memahami kedudukan akad muamalah dalam kerangka hukum syariat ya. Yang kedua, memahami definisi akad muamalah secara mendalam beserta rinciannya. Yang ketiga, memahami perbedaan antara akad muamalah yang sah dan tidak sah. Yang keempat, memahami prinsip-prinsip dasar dalam akad muamalah. Dan yang kelima, memahami persoalan pembatalan akad muamalah. Oke.
Nah, ini Ana ulangin lagi karena minggu lalu juga sudah Ana jelaskan. Ana reminder, yang dimaksud dengan hukum syariat itu adalah khitabus syari'. Sehingga Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu Ana jelaskan, yang namanya hukum syariah itu adalah seruan Allah, sang pembuat hukum. Nah, gitu dia. Untuk mengatur apa? Al-muta'alliqu bi af'alil ibadi bil iqtida'i aw at-taghyiri aw al-wad'i. Hukum syariat itu adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat hukum untuk mengatur ya perbuatan-perbuatan hamba, baik itu berupa tuntutan, pemberian pilihan dan penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Ini hukum syariat. Nah, 2 minggu lalu Anda ingatkan Bapak Ibu, yang kita amalkan itu bukan dalil, enggak? Bukan dalil syariat, bukan nas syariat, tapi yang kita amalkan itu adalah hukum syariat yang digali oleh para ulama. Oke, kemudian setelah itu Anda jelaskan tentang kesempurnaan Islam, dan sampai di sini Anda jelaskan bahwasanya yang mau kita bahas itu bagian kecil aja daripada seluruh syariat Islam. Jadi Bapak Ibu, yang mau kita bahas ini itu bagian kecil, sangat-sangat kecil daripada syariat Islam yang sangat luar biasa besar dan sangat luar biasa banyak. Nah, yang pertama, Anda jelaskan dulu, hukum syariat itu ada 3 dimensi. Dimensi pertama sederhananya hablum minallah, berupa akidah dan ibadah. Jadi kalau kita udah beriman, kemudian kita sudah melaksanakan ibadah yang langsung ke Allah, sholatnya di masjid, tahajudnya mantep, duhanya keren, puasa Senin Kamisnya bagus, luar biasa. Itu baru 1/3 dari syariat Islam Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu rajin umroh nih, itu baru 1/3 saja. Udah haji, itu baru 1/3 aja dari syariat Islam dijalanin. Jadi kalau dibilang ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafah, itu begini maksudnya. Jadi kalau misalkan ya udahlah Ustadz, yang penting saya sholat, kalau muamalah saya ada riba-ribanya sedikit nggak apa-apa lah Ustadz, itu belum kafah berarti. Nah itu dia ya. Kemudian ada hablum minan nafsi. Hablum minan nafsi itu hukum syariat yang mengatur makanannya, minumannya, pakaiannya, dan akhlaknya. Udah pun kita melaksanakan ini yang halal, itu pun baru 1/3 lagi tambahannya. Nah, sedangkan yang 1/3-nya lagi itu yang jarang sekali dibahas dan kemudian jarang sekali diamalkan, yaitu adalah hablum minan nas. Kita tahu Bapak Ibu, biasanya disampaikan para dai, para ustadz, yang namanya hablum minan nas itu baik sama orang tua, iya Pak, baik sesama tetangga, betul? Itu sebenarnya kalau kita bicara tentang hablum minan nas, dia dibagi 2. Pertama, hukum syariat yang mengatur masalah muamalah, dan yang kedua mengatur masalah sanksi pidana. Sanksi pidana kita kalau Bapak Ibu ke pengadilan pakai sanksi pidananya, kitab rujukannya KUHP atau Al-Quran dan Sunnah? KUHP. Nah, berarti itu ditinggalkan kan? Jadi syariat Islam itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi di dalam peradilan, di dalam pengadilan itu juga ada syariatnya. Nah, sekarang diabaikan, ditinggalkan, berarti ini tidak kafah. Kemudian nanti ada muamalah, bahas tentang sistem politik, ekonomi, sistem sosial, politik pendidikan, politik luar negeri, dan yang kita bahas itu adalah bagian kecil dari sistem ekonomi, yaitu muamalah maliyah. Oke Bapak Ibu, dapat kerangka berpikir Islamnya? Jadi Islam itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi di dalam ayat Quran sebanyak 6.000, berapa ayat Bu? Pak? 6.666, nggak ada begitu. Itu kata para ulama 6.200. Ada yang 213, ada yang 215, ada yang 250, ada yang 30-an gitu. Jadi selisihnya di situ saja. Nggak ada yang 6.606. Cari, kayaknya Anda belum ketemu ya. Maksudnya yang memang menyebutkan ulama mu'tabar menyebutkan angka 6666. Nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di dalam 6.200-an ayat itu ya,
itu terkandung ini semua, termasuk dijelaskan di dalam As-Sunnah. Nah itu ya poinnya. Jadi Islam itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji gitu. Jadi poinnya itu dulu, menguatkan, membentuk kerangka berpikirnya. Lanjut. Nah, kita akan bahas dulu tentang tasarruf. Apa itu dimaksud dengan tasarruf? At-tasarruf huwa kullu qaulin aw fi'lin lahu athrun fiqhiyun. Tasarruf itu adalah setiap perkataan, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Jadi Bapak Ibu mau berkata, mau berbuat apapun itu punya namanya akibat hukumnya, punya konsekuensinya. Nah, nanti tasarruf itu dibagi dua. Yang pertama namanya tasarruf fi'liyah. Itu dalam bentuk perbuatan, contohnya apa? Berwudu. Berwudu itu juga tasarruf. Apalagi sholat, haji itu tasarruf namanya. Kan perkataan itu perbuatan yang punya akibat hukum. Kalau perkataan contohnya apa? Akad, ikrar, dan kemudian talak. Nah, itu juga disebut namanya tasarruf. Nah, yang kita bahas itu nanti adalah tasarruf qauliyah. Itu bagiannya dari pembahasan nanti muamalah maliyah. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan muamalah maliyah, jadi yang kita bahas ini adalah muamalah maliyah. Ya, khususnya berkaitan dengan harta, yaitu adalah interaksi antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan harta seperti jual beli, syirkah, ijarah, utang piutang dan sebagainya. Nah, di kelas ini insya Allah kita akan fokus pada pembahasan itu dan tidak membahas secara khusus berkaitan dengan hukum pernikahan, walaupun itu muamalah juga. Atau misalkan hukum waris, walaupun itu muamalah juga. Kita mengkhususkan untuk membahas selain daripada dua ini berkaitan dengan muamalah maliyah. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi kita bisa lebih spesifik. Nah, jadi muamalah maliyah ini Bapak Ibu ingat berdasarkan kepentingannya itu dibagi dua. Kemarin siapa yang nanya ya? Ibu ya. Bu siapa catatan itu nanya tentang kalau utang Ustadz, kalau nggak ada, kurang lebih ya, kalau kita memberikan utang, kalau kita nggak ada untung, kayak mana Ustadz? Kan uang kita udah dipakai sama orang, bikin usaha kah, dia dapat untung, masa kita nggak dapat untung? Kan gitulah. Anda sampaikan waktu pertemuan terakhir, Ibu, Bapak, ingat utang piutang atau yang disebut sebagai qard, lihat dia masuk ke bagian mana, masuk ke bab apa gitu loh. Kalau dia dibagi muamalah itu dibagi berdasarkan kepentingannya, itu ada yang bersifat tabaru'ah. Apa Bu? Tabaru'ah Pak? Sosial. Yang kedua ada namanya tijariyah, namanya bisnis. Jadi kalau namanya sosial itu contohnya apa? Qard, utang piutang, wakalah perwakilan, wadiah titipan, kafalah, kemudian ada hawalah, ini ada jaminan ya, kemudian baik itu jaminan orang maupun jaminan nanti kita bahas tentang jaminan barang misalnya, atau pemindahan hutang. Terus ada namanya hadiah, ada namanya hibah, ada namanya sodako. Jadi kalau Bapak Ibu ngasih hibah, ngasih hadiah, kita minta balasan nggak? Minta imbalan nggak? Sama kayak utang. Utang itu pinjaman ya, itu masuknya ke apa Pak? Muamalah tabaru'ah. Dia sama masuk ke bagian hadiah. Kalau kita ngasih hadiah sama orang, minta balik dengan tambahan nggak? Enggak. Ya udah kita kasih pinjam, kita kasih pinjam aja. Ya kita kasih hadiah, ya kita kasih hadiah aja. Gitu. Nah, begitu juga dengan qard. Jadi qard itu masuk bagian muamalah apa? Tabaru'ah. Apa Bu? Tabaru'ah. Apa tuh? Sosial atau ta'awun. Tolong menolong. Udah tolong aja. Gitu. Nah, baru kalau Bapak Ibu kita mau nyari keuntungan, masuknya di bab muamalah tijariyah. Apa itu? Jual belilah. Ada jual beli salam, jual beli istisna, jual beli terus kemudian ada ijaro, sewa menyewa, ada samsaroh, makelaran atau marketing gitu ya. Kemudian ada syirkah, kerjasama, bisnis. Kemudian ada ju'ala, sayembara, ada musakot, nanti di bidang pertanian. Nah, kalau kita
mau mendapatkan keuntungan di dalam aktivitas itu, makanya jangan make ini yang tabaruah, tapi makai yang muamalah tijariyah. Yuk Pak, tijariyah itu bisnis, memang boleh. Rasulullah itu, Allah dan Rasulnya mempersilahkan kalau mau cari untung di sana, silahkan cari untung. Tapi babnya yang ini gitu. Jangan bab yang sosial dimasukkan ke bab tijariyah, ini nggak nyambung gitu. Oke, ini berdasarkan kepentingan. Kalau berdasarkan akadnya, muamalah itu ada yang dengan akad ya, tapi ada juga yang nggak pakai akad, tanpa akad. Nah, kalau muamalah dengan akad artinya memerlukan ada ijab, ada qabul. Kalau muamalah tanpa akad, dia tidak perlu ada ijab qabul. Contoh muamalah dengan akad itu seperti jual beli, kemudian jual beli salam, jual beli istisna. Jual beli salam ini sederhananya Bapak Ibu, kita nggak punya barang, tapi ada yang pesen ini, misalkan ada yang pesen beras 1 ton, kita nggak punya barangnya. Dia bayar dulu ke kita, syaratnya itu dia harus bayar dengan lunas. Masih ingat Bu ya, harus lunas. Baru kemudian kita berikan barangnya nanti, misalkan berapa, sebulan lagi kah, 2 bulan lagi kah, itu jual beli salam. Kalau jual beli istisna, itu kita buat dulu barangnya, pesan lemari ya, kita buat dulu, baru kita berikan ke dia kalau sudah selesai. Boleh DP, boleh dicicil, dan seterusnya. Kemudian ijaroh, sewa, makelaran, sirkah, utang piutang, qard, wadiah. Jadi qard misalnya, misalkan ada orang, Pak, saya butuh uang Pak, berapa? 1 juta. Nah nih, nggak perlu ada ijab qabul, kasih aja. Nah gitu. Tapi kalau mau dicatat, bagus gitu ya. Biasa kalau dicatat itu untuk yang utang piutang dagang biasanya, utang dagang, nah itu dicatat. Kalau utang yang sifatnya memang mendesak, terbutuh, itu nggak disunahkan ya. Tapi boleh. Jadi wadiah juga ya, wadiah, wakalah, kemudian tidak memerlukan ijab dan qabul, kafalah, hawa, itu perlu, afwan ya. Kalau qard, ana ulangin, kalau qard kalau qard itu butuh ijab qabul, ya, ana ulangin. Kalau pinjam meminjam itu butuh ijab qabul. Kalau wadiah, nitip ya Pak, itu butuh ijab qabul. Terus wakalah, perwakilan, itu juga butuh ijab qabul, afwan. Nah, yang nggak ada ijab qabulnya, tidak perlu ijab qabul, itu kafalah, hawalah, hadiah. Kita kasih hadiah, kita kasih hibah, itu nggak perlu ada saya terima hadiah dari Bapak, itu nggak perlu. Ya, nggak perlu. Terus sodakoh, ini untuk kamu, ini ada qabulnya, mana? Nggak perlu, ya, kasih aja. Talak, itu juga, talak nggak perlu ada ijab qabul, ya. Nggak perlu, saya talak kamu, baik sama saya terima talaknya suami, nggak perlu ya. Nah apalagi ju'alah, sayembara, waris juga sama, begitu meninggal nggak perlu lagi ada ijab qabul. Kenapa? Udah meninggal. Bagaimana mau ijab qabul? Dan satu lagi ikrar ya, ikrar. Oke, nanti kita bahas lebih dalam, kita diskusi saja. Waktu sudah berlalu sekitar 10 menit. Nah kita bahas tentang akad. Jadi akad itu apa Bu? Kalau dalam ta'arif itu disebutkan irtibatu ijabin biqabulin ala wajhi masyru'in yadhharu atharuhu fi mahallihi. Akad itu adalah ikatan ijab dengan qabul yang sesuai syarat yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Nah, kita lihat satu-satu. Jadi Bapak Ibu, kalau orang sudah berakad berarti sudah mengikat. Itu dia kuncinya. Ya Pak? Kalau sudah berakad berarti sudah mengikat. Nah, mengikatnya kedua belah pihak dengan apa? Dengan ijab qabul, dan tidak dapat dibatalkan sepihak. Jadi kalau udah akad nggak bisa dibatalkan sepihak Bu. Ya, kalau udah akad dia nggak boleh dibatalkan sepihak. Kemudian ada namanya ikolah. Ikolah itu pembatalan boleh terjadi, tapi syaratnya kedua belah pihak harus sepakat. Ya, kemudian ada namanya pembatalan fasakh, bisa terjadi jika ada penyimpangan akad, misalnya barangnya rusak. Nanti kita bahas tentang fasakh ini ya. Termasuk ada namanya khiyar ain, khiyar syarat, dan seterusnya kita bahas.
kemudian harus memenuhi rukun dan syarat, tidak dimasuki syarat yang diharamkan, tidak terjadi multi akad. Ya, tidak boleh ada sifat akad yang cacat yang bukan pada rukun akad. Jika ada yang kurang, 2 minggu lalu kita bahas, Bu, kalau ada imamnya nggak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah, itu dia. Jadi kalau ada akad, nggak ada rukunnya atau tertinggal satu saja rukun, itu berarti tidak sah. Kita belum bahas haram dulu, bukan? Kan kita udah bahas tuh, ada hukum wad'i, ada hukum taklifi. Kalau sah tidak sah itu hukum wad'i. Halal haram mubah makruh haram, sah batal fasad itu hukum wad'i. Kalau halal, kalau haram, mubah, makruh itu masuk terkategori hukum taklifi. Itu udah Anda jelaskan pertemuan 2 pekan yang lalu. Insya Allah di luar kepala ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, jika ada maka tidak dimasuki syarat yang diharamkan. Kalau ada syarat yang diharamkan maka batal dia. Jika ada tidak terjadi, misalkan ada multi akad, maka batal dia. Nah, jika ada, maksudnya tidak boleh ada sifat akad yang cacat yang bukan pada rukun akad, maka akadnya fasad. Nanti kita bahas detail. Nah, Bapak Ibu, objek hukumnya akan mengalami konsekuensi perubahan status. Jadi, misalnya gini, Pak, motornya bagus Pak, punya Bapak, iya. Saya beli ya Pak. Oh ya udah, saya jual, saya beli, ya udah beli. Berapa Pak harganya? Oh 3 juta aja. Walaupun uang belum dikasih, ketika beliau sudah mengatakan qabul, sudah menerima, kita sudah bilang saya beli ya Pak 3 juta. Ya ambil aja. Itu sudah berpindah kepemilikan gitu maksudnya. Udah otomatis berpindah dia, walaupun belum dibayar, belum di DP lagi, belum lunas lagi. Itu dalam Islam itu sudah otomatis berpindah kepemilikan, otomatis dia. Nah itu seperti itu konsekuensi dari itu. Nah Bapak Ibu, rukun sholat ada berapa? 13. Oke, ada yang bilang 13, nanti ada yang bilang 17. Ya intinya ada kan rukun sholat itu. Kalau rukun sholat nggak dipenuhi maka tidak sah, betul. Akad itu juga punya rukun. Kalau rukunnya tidak dipenuhi, maka akadnya tidak sah, sama. Cuman kita jarang bahas ini nggak Bapak Ibu? Jarang kan? Misalnya kita mau jual beli, kan jarang bahas tentang rukun jual beli, jarang kan? Jarang. Syarat jual beli jarang dibahas. Padahal sholat saja kita mau terikat dengan rukun-rukun dan syarat. Kenapa jual beli nggak mau terikat dengan rukun dan syarat juga? Nah gitu dia. Sebenarnya harus sama. Nah yang pertama, rukunnya itu ada 3 saja, sederhana. Akad itu cuma 3 aja rukunnya. Yuk Bapak Ibu, yang pertama namanya al-aqidani. Apa itu? 2 pihak yang berakad. Oke. Yang kedua, mahalul akad, objek akad. Yang ketiga ada sigot. Sigot itu ijab qabul, selesai. Berapa Bu? 3. 1, 2 pihak yang berakad. 2, ada objek. 3, ijab qabul. Nah itu namanya akad. Nah ingat, sholat punya rukun? Punya syarat enggak? Oke, wudu rukun atau syarat? Bu, Pak, wudu itu rukun atau syarat? Syarat, dia bukan rukun. Kalau nggak wudu sah, nggak sholatnya? Berarti syarat itu juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi di dalam sholat maupun di dalam akad. Jadi kalau kita mendiagnosa sesuatu di dalam akad, itu jangan diagnosanya ini ada ribanya atau enggak Ustadz. Bukan itu dulu yang didiagnosa. Yang didiagnosa, ada nggak rukun-rukun dan syarat-syarat yang belum terpenuhi, itu dulu. Oke, dapat Bapak Ibu kerangka berpikir ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi objek ini, rukun ini dia memunculkan syarat. Contoh, ini contoh saja ya, nanti kita diskusi. Contoh, akil, berakal. Jadi nggak sah jual beli sama orang gila. Nah,
Bu, rukunnya terpenuhi nggak? Tidak, tidak. Rukunnya terpenuhi nggak? Loh, ada nggak orang yang berjual beli dengan kita? Ada nggak orang yang beli? Ada, orang gila. Kan terpenuhi rukun pertama. Misalkan dia beli permen. Ada nggak objeknya? Ada. Oke, ijab kabulnya ada nggak? Saya beli, ya Pak, saya beli ini katanya. Oke, saya jual. Ada nggak ijab kabulnya? Ada. Rukunnya terpenuhi. Apa yang nggak terpenuhi? Syarat. Syarat dari rukun yang pertama. Gitu cara belajarnya, sistematisnya gitu. Oke, Bu, Pak, oke. Berarti rukunnya terpenuhi. Yang nggak terpenuhi apanya? Syaratnya. Kemudian kata Imam Syafi'i itu minimal mumayyiz 7 tahun. Jadi kalau ada anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun beli permen, itu akadnya sah atau tidak? Hah? Jawabannya tidak sah. Karena syarat dari dua pihak yang berakad minimal mumayyiz. Mumayyiz itu berapa tahun? 7 tahun. Akadnya baru sah. Nah gitu deh. Lihat Bapak Ibu, berarti ada rukun dan syarat. Apalagi mukhtar, bebas memilih, dan yang nanti kita bahas itu adalah objeknya. Itu yang membedakan antara akad muamalah satu dengan muamalah yang lainnya, itu ada di objeknya. Salah satu objeknya itu harus jelas. Bapak Ibu pernah lihat di kampung-kampung atau pernah dengar, Pak, ini duriannya mau berbuah ya? Iya, masih dalam bentuk bunga. Saya beli ya Pak, satu pohon 3 juta. Objeknya jelas tidak? Tidak jelas, kan yang mau dibeli buahnya. Buahnya belum ada kelihatan. Masih bunga. Rukunnya terpenuhi nggak? Kalau dia nggak ada, berarti apa yang mau dibeli? Walaupun ada misalnya ada buahnya kecil-kecil, berarti sudah memenuhi rukun, ada objeknya. Tapi pertanyaannya, sudah pasti segitu tidak yang akan nanti dipanen? Jawabannya belum, berarti itu tidak memenuhi syarat. Berarti jual beli ijon itu tidak sah. Nah gitu. Apa Pak? Jual beli ijon namanya. Ijon, gitu ya Pak ya? Ijon ya. Ijon itu kan masih buah kecil-kecil. Dibelinya, tapi bisa jadi rontok apa segala macam. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian sigot atau muafik satu majelis akad, tidak ada fasil, tidak ada pemisah. Tidak ada pemisah tuh gini, Pak, saya mau beli ini. Oh iya. Ntar ya, dikeluar dia dari ruangan misalnya. Dia sudah ijab tapi nggak ada qabul kan? Dia keluar, udah terpisah majelis. Itu nggak bisa. Oh iya Pak, saya beli ya, nggak bisa. Harus diulangin. Dia harus satu majelis. Oke, nanti kita lebih jauh. Intinya, kalau objek akad muamalah, ya, nanti kita bahas begini. Pihak pertama harus jelas objek akad yang menjadi kewajibannya untuk diserahkan kepada pihak kedua, harus jelas. Contoh, Pak, ini saya mau beli burung. Iya, burungnya. Burungnya mana? Ini lagi terbang-terbang nih Pak, ambil aja lah. Itu nggak boleh. Dia objeknya harus jelas. Nanti kita bahas lebih detail insya Allah. Nah maka contohnya apa? Misalnya pihak satu sebagai penjual, ya, memberikan barang, pihak satu dia penyewa memberikan upah, itu harus jelas, ya. Kemudian contohnya pihak kedua pembeli memberikan uang, pihak kedua yang disewakan memberikan manfaat. Tapi berarti kan di dalam kerangka fikih muamalah itu cuma 2 saja Bapak Ibu. Kalau nggak barang, jasa. Kalau sekarang ada juga yang diperjualbelikan, namanya janji. Itu belum kita bahas sekarang. Bapak kalau nanti meninggal, janji saya ngasih 100 juta. Gitu. Tapi sebelum Bapak meninggal, bayar dulu setiap bulan sama saya 100.000 rupiah. Nanti saya janji. Itu ada sekarang. Kita belum bahas itu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, berarti terwujudnya akad muamalah itu bisa sah dan bisa tidak sah. Ibu ingat tadi Pak, kalau yang sah itu berarti apa? Terpenuhi rukun dan terpenuhi syarat. Gitu deh. Mantap, cepet pahamnya ya. Nah, kalau tidak sah itu dibagi 2. Anda ulangin, kalau tidak sah itu dibagi 2. Bisa dia batal, bisa dia rusak. Bisa dia batal, bisa dia fasad.
Kalau batal itu cacat pada rukun akad atau pada syarat yang wajib ada. Kalau fasad rusak itu cacat pada sifatnya, sifat akad, bukan pada rukun akad. Ya. Cacat rukun akad tidak ada ijab kabul. Berarti kan tidak tiga tadi rukunnya kan Pak? Satu, dua pihak yang berakad al-akidani, dua mahalul akad, objeknya ada, yang ketiga ijab kabul sigot. Nah, itu nggak ada ijab kabul. Kalau ada laki-laki perempuan mau nikah, terus dia sudah dipenuhi semua rukun, tapi cuma satu yang nggak ada, ijab kabul. Kira-kira sah atau tidak sah? Tidak sah. Kenapa? Tidak memenuhi rukun. Nah, sederhana seperti itu. Tidak ada pengelola kalau dia mau bisnis kerjasama di dalam syirkah misalnya. Cacat pada syarat akad contohnya apa? Barangnya belum ada. Ada syarat ribanya gitu ya. Nah, itu batal dia tuh. Itu batal. Kemudian cacat sifat akad, harganya nggak jelas. Pak, beli Infokus, ya. Berapa harganya, Pak? Sama aja kayak kawan Bapak tadi. Itu fasad itu. Itu fasad. Apa tadi fasad artinya, Bu? Rusak. Nah, itu tidak sah itu, tapi fasad, nggak harus ngulangi ijab kabul. Tugas kerjanya nggak jelas. Pak, Abu mau karajo, Pak. Ya. Kerja apa? Apa aja lah, Pak. Ya udahlah, kamu sini ikut saya, kerjakan aja apa yang ada. Itu tidak sah akadnya. Akad kita mempekerjakan orang dengan job desk seperti itu nggak sah. Tapi bukan batal, hanya saja apa Bu? Fasad atau rusak. Upahnya nggak jelas. Karajo sikosela, baru upahnya Pak. Alun karajo udah nanya upah. Nah, ada nggak begitu Pak? Itu justru keliru. Sebelum bekerja itulah harus jelas-jelas upahnya berapa, sehingga akadnya jelas. Kalau nggak ada kejelasan upah, berarti apa tadi Bu? Akadnya tidak sah, tapi dia bukan batal, tapi apa? Fasad itu apa tadi ya? Rusak. Nah, nggak perlu harus ngulangin akad, tapi tinggal diperbaiki. Barangnya nggak jelas. Tadi yang contohnya ya, contoh beli durian, pohon durian yang tadi ya, buah durian tapi belum, masih hanya baru berbunga. Beli ikan di dalam kolam yang keruh, nggak jelas itu. Nah, itu tidak sah. Ya, apalagi ya? Beli ubi. Ibu kalau tahu tuh biasanya penjual-penjual keripik balado itu Pak. Itu anak kemarin mendapati pengusaha itu, dia misalnya petani ubi kayu itu, ini dia udah mau panen. Ubinya kan belum dicabut. Saya beli 1 hektar 25 juta. Ubinya udah dicabut belum? Nah, itu tidak sah itu. Itu contohnya. Ya. Itu tidak sah. Oke, nanti kita diskusi ya. Itu barang tidak jelas. Terjadi nggak Bapak Ibu di masyarakat seperti itu? Jadi. Itulah pentingnya muamalah maliyah itu dia sebenarnya. Dia bisa aplikatif. Oke, kita lanjut. Nah, berarti agar sah, kalau batal dia harus diulang akadnya. Rukun dan syaratnya harus dipenuhi semuanya dan menghilangkan syarat yang haram. Tapi kalau fasad, dia tidak perlu mengulang akadnya. Ya, menghilangkan sifat yang cacatnya saja. Apalagi ya contohnya? Yang fasad itu. Beli buku. Buku ini, misalnya kita beli buku, kan buka buku tuh. Buku ini misalkan dilarang difotokopi misalnya. Nah, itu sifatnya rusak dia. Gitu. Dilarang difotokopi. Kalau dibisniskan lagi memang nggak boleh, tapi kalau dilarang difotokopi gitu. Nah, itu nggak sah itu. Dan itu fasad gitu ya. Nah, itu contohnya. Oke, sampai di sini kita diskusi. Dan ingat Bapak Ibu, ada 3 prinsip ya. 2 menit lagi ya. 1, hanya dilihat zohirnya saja. Kita nahnu nahkumu bizohirin wallahu yatawassaroir. Kita diminta untuk menghukumi zohirnya. Allah lah yang menangani masalah yang batin. Jadi kita tuh zohirnya saja, yang nampak aja. Ya, yang nampak saja dalam muamalah. Contoh,
beli buah, misalkan harganya 20.000 per kilo, ditawar sama ibu-ibu jadi 15.000, ya kan? Terus si penjualnya sebenarnya nggak suka, tapi dia bilang udahlah bu, ambil aja 15.000. Terus dia bilang sama kawannya, nggak ridho sebenarnya saya itu sama ibu itu. Pertanyaannya, akad jual belinya sah atau tidak? Hah? Bu, kan udah selesai nih, udah selesai jual belinya. Sah tidak? Sah. Karena waktu dia secara zohir, secara nampak di depan si pembeli, dia bilang iya, ya udah itu saja yang dihukumi. Jadi dia nggak ridho, nggak rela, batinnya itu apa? Itu nggak dihukumi gitu maksudnya. Itu muamalah begitu. Jadi kalau rukun sholat yang pertama apa? Niat. Muamalah nggak perlu niat. Jadi rukun muamalah itu pertama niat, enggak. Rukun muamalah pertama dua pihak yang berakad. Nah gitu deh. Jadi walaupun jadi niat itu di dalam muamalah, ya batinnya tadi itu nggak dihukumi. Lanjut ya. Contoh menjual makanan misalnya ya. Ini tadi zohir. Yang kedua, pihak satu tidak dibebani kesalahan pihak dua dan sebaliknya. Misalkan kita jualan nasi, kita tahu tuh yang beli itu rentenir misalnya, dia mendapatkan uang dengan cara riba. Terus kan dia salah ya bapak ibu ya, salah ya, berdosa ya mengambil riba itu kan. Terus kita bilang begini, bu, kalau ibu yang beli sama saya nggak mau jual sama ibu selama-lamanya. Boleh nggak begitu? Nggak begitu. Ingat, di dalam konsep muamalah, kesalahan pihak pertama tidak dibebankan kepada pihak kedua. Gitu. Gitu ya. Oh ya bapak ibu ya. Sama juga kesalahan. Gini bapak ibu, ini kalau nggak ngerti konsep ini gawat terjadi. Contoh, ini terjadi, ini fakta. Ustadz, dan dia cerita soal saudaranya gitu ya, kurang lebih seperti ini. Kakak saya itu adik saya gitu. Ini intinya dia punya saudara gitu. Dia bilang dia ikut pengajian, dia paham tentang konsep riba. Nah, ada kakak kami, kira-kira begitu. Dia baru buka rumah makan, dapat modal dari pinjaman yang ada ribanya. Si adiknya ini sampai bilang begini, sampai kapanpun saya nggak mau makan di tempat abang saya jualan nasi, dan saya tahu tuh rumahnya itu kredit ada ribanya, saya nggak akan mau ke rumahnya. Kenapa? Kalau saya ke situ saya berdosa. Betul atau salah? Salah. Kenapa? Bu, pihak pertama tidak dibebani kesalahan pihak kedua, dan begitu sebaliknya, itu keliru itu. Oke? Clear Bapak Ibu? Jadi bukan berarti dia yang berdosa ngambil riba tadi misalnya, terus kita nggak mau makan di situ, nggak begitu konsepnya, karena dia punya pemahaman nanti saya berdosa ikut-ikutan. Bukan begitu konsepnya. Oke, baru yang ketiga, yang nggak boleh itu sarana keharuman. Wasilatu ilal harami haramun. Kita menjadi jembatan, menjadi wasilah untuk menghantarkan orang kena maksiat. Itu nggak boleh, ya. Itu seperti itu, ya. Contohnya apa ya? Ustadz, saya ini punya ruko, ya. Ada yang menyewakan untuk bikin kasino tempat perjudian. Saya kan sewa menyewa hukumnya apa Ustadz? Halal? Ya halal. Kita sewakan rumahnya, dapat uangnya, halal kan? Tapi ketika kita tahu itu digunakan untuk berjudi maksiat dan kita menjadi wasilah, nah gitu deh. Itu wasilah ya, beda sama yang kedua. Kita menjadi wasilah, menjadi jembatan, menjadi perantara, itu maksiat terjadi, maka haram hukumnya, gitu. Nggak, Ustaz mana dalilnya? Hadis riwayat mana yang mengharamkan sewa ruko untuk orang berjudi? Nggak ada spesifik begitu. Cuman pakai kaidah fikih yang 2 minggu lalu Anda jelaskan. Al wasilatu ilal harami
haramun. Ini kaidah fikih digambil, itu namanya hukum syariat. Wasilah, ya Pak, wasilah yang menghantarkan pada keharuman hukumnya haram. Baik Bapak Ibu. Dan ini contohnya menjual pisau. Tahu, ini pisau digunakan untuk membunuh. Haram gitu tuh. Padahal jual pisau tadi hukum asalnya apa, Bu? Boleh. Dan seterusnya. Nanti kita diskusi lagi soal ini. Intinya kita itu memahami betapa pentingnya memahami konsekuensi akad. Wallahu a'lam bishawab. Sudah kita bisa diskusi sekitar 40 menitan. Demikian, Anda kembalikan kepada saat